الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta keberkahannya kepada kita dan keluarga, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Insyaallah kita semua husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rahmat. Dan kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan insyaallah Ramadan kita sebentar lagi akan berlalu, maka mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sampai pada dosa besar yang dosa besar tentang uququl walidain. Dosa besar yang ke-8 tentang uququl walidain. Dosa kepada orang tua atau berbuat yang tidak baik kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum kita lanjutkan pada dosa besar yang selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu nafarin haqqan 'ala Allah haqqun 'ala Allah an la yadkhulaha an la yudkhilahumul jannata wa la yudhiqahum na'imaha mudmirul khamar wa akilur riba wa akilu malal yatim zulman wal aqli walidayhi illa an yatubu. Kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, ada 4 golongan yang Allah punya hak untuk tidak memberikan kenikmatan kepada mereka, dan Allah punya hak memasukkan mereka ke dalam api neraka. Yang pertama kata Nabi dalam hadisnya, mudmir khamar, peminum khamar, penjual khamar, sama. Yang menjual, yang meminum, yang menyebarkan khamar sama. Kata Nabi, mereka ini yang pertama Allah punya hak untuk memasukkan mereka ke dalam neraka, dan Allah punya hak untuk mencabut kenikmatan dalam rumah tangga mereka, dan Allah punya hak untuk memutus rezeki mereka. Wa akilur riba, para pelaku riba yang suka makan riba. Wa aqilu malil yatim zulmah, yang memakan harta anak yatim dengan cara kezaliman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Boleh kita mengambil hak kita dari orang lain dengan cara tijarah. Di luar dari tijarah tak bisa, perdagangan. Kemudian kata Nabi, wal a'iq li walidayhi illa an yatub, orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi 4 golongan ini spesial. Yang paling spesial di antara 4 ini yang terakhir, orang yang durhaka kepada orang tuanya sampai mereka bertobat. Jadi kalau mereka tidak bertobat, maka tidak ada pintu surga bagi mereka.
Nah, ini bahasanya yang sering kita dengar. Orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya sekalipun menyakiti satu hati orang tua saja, satu kali saja dia menyakiti hati orang tuanya, belum dia minta ampun kepada Allah dan belum dia datang kepada kedua orang tuanya dan meminta maaf, maka ketika itu sampai dia datang kepada Allah dan meminta maaf kedua orang tuanya, maka barulah Allah buka pintu rezeki dia balik. Kalau tidak Allah tutup. Pintu rezekinya dia Allah tutup, pintu keberkahan Allah tutup. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua ini banyak, ancamannya banyak. Sudah ditutup pintu rezekinya, pintu keberkahannya, dan rumah tangganya mesti berantakan itu. Maka Bapak Ibu, kalau mau lihat rumah tangga seseorang itu bagus, perhatikan yang pertama, perhatikan solatnya. Kalau baik solatnya tapi masih hancur rumah tangganya, tengok yang kedua. Bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya? Kalau baik hubungannya dengan orang tuanya, baik solatnya, masih hancur juga rumah tangga dia, berarti yang ketiga, mesti yang dimakan dia tak halal, yang haram. Nah, ketiga ini Bapak Ibu, itu bisa menyebabkan hancur rumah tangga seseorang dan ditarik oleh Allah keberkahannya, ditarik oleh Allah keberkahannya, dan itu menjadi ancaman Allah sudah, karena itu pasti Allah perangi. Itu dosa besar yang ke-8. Sekarang Bapak Ibu kita masuk dosa besar yang ke-9, al-kabiratut tasi'ah. Adapun dosa besar yang ke-9, kata Syamsuddin Az-Zahabi, hajrul aqarib, memutuskan tali silaturahim, termasuk bagian daripada dosa besar. Maka kenapa Nabi bilang dalam hadisnya, Allah tidak mau menerima ibadah seseorang yang masih punya masalah dengan tetangga. Jadi yang puasa sudah sampai 24, ini dah mau masuk 25. Kalau masih ada yang dari awal kemarin belum menyambung silaturahim dengan orang yang sama-sama sakit hati, kedua-duanya tak Allah terima itu ibadah puasanya. Tidak Allah terima. Kata Nabi, khamsun yuftirna saim. 5 perkara yang menyebabkan batal daripada pahala puasa. Satu di antaranya qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, itu tolong yang jangan sampai Ramadan kita sia-sia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian dan takutlah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Siapa mereka orang-orang yang beriman ini? Dan termasuk orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang tetap menjaga silaturahim, orang-orang yang tetap menjaga kebaikan kepada tetangga. Bahkan Allah sebut dan Nabi sebut dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jangan ngaku beriman kalau masih tak bertegur sapa dengan tetangga. Jangan ngaku beriman kalau masih ada hati tetangga yang masih tersakiti. Jangan ngaku beriman kalau tidak membantu tetangga. Jangan mengaku beriman kalau melihat tetangga sakit kita tak bantu. Jangan mengaku beriman kalau ada tetangga tak makan kita tak bantu. Itu ciri-ciri, indikasi orang-orang yang tidak beriman. Sampai dikatakan dalam riwayat yang lain, kalau ada seorang mukmin melihat saudara dia, baik tetangganya atau akarib yang lain, merasakan kesakitan dan merasakan kelaparan sementara dia makan dalam keadaan kenyang dan dalam keadaan sehat, maka sesungguhnya ketika itu dia sedang tidak beriman. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi orang yang sedang tidak beriman, kalau dia tampak saudara dia, nah kata Nabi begini, memang di akhir zaman itu begitu kondisinya. Orang-orang tidak lagi memiliki perhatian kepada sesama. Jadi perhatian dia terhadap yang lain itu hilang. Perhatian dia itu terhadap yang lain hilang. Saudaraku nak ke masjid, itu urusan dia, tak ada urusan aku.
Saudaraku ini entah dah makan atau belum, tetangga ni tak urusan. Yang penting anak istriku makan, anak istriku ke masjid, kami tetap salat. Itu ibadah personalnya tidak akan diterima sama Allah itu. Tidak akan diterima. Cerita yang unik, seorang alim rajin tahajud, ibadah pribadi, urusan dengan tetangga dia tak baik. Urusan tetangganya tak baik. Kata malaikat Jibril, aku diharamkan oleh Allah untuk menuliskan namamu dalam catatan amal baik. Itu Imam Ghazali yang menuliskan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Dalam cerita yang lain unik lagi, malah kebalikan. Seorang peminum khamar, pejudi, pemaksiat, mimpi seorang ulama dari Syam itu bertemu dengan Nabi. Nabi bilang, sampaikan kepada pemuda itu bahwa dia ahli surga. Jadi seorang pemuda yang kerjaannya maksiat, Nabi bermimpi, ulama Syam ini bermimpi bertemu dengan Nabi. Pesannya dalam mimpi berkali-kali itu cuma satu, saya sampaikan kepada pemuda itu kalau dia ahli surga. Setelah ditelusuri, pemuda ini ahli maksiat, peminum khamar, tidak solat, kok bisa jadi ahli surga? Jalan taubat itu kita tidak tahu. Jalan taubat itu, jalan hijrah itu sama bahasanya dalam Al-Quran itu, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Pemuda ini ternyata, kata ulama, datang ulama Saudi dengan ulama Damaskus ke rumah pemuda tersebut. Apa kata ulama Damaskus tadi? Kok orang yang kutemui itu seperti ini? Satu kampung tahu dia pelaku maksiat, satu kampung. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kenapa kok dia dikatakan oleh Nabi ahli surga? Ini diceritakan dalam kisah nyata. Ternyata pemuda ini setengah dari apa yang dia dapat penghasilannya. Misal penghasilan 2 juta. 1 juta untuk dia, 1 jutanya untuk tetangga dia yang anaknya sudah yatim, yang bapaknya sudah tidak ada, tinggal berarti janda. 1 jutanya untuk janda tadi. Untuk janda tadi, untuk menghidupkan anak yatim tadi. Coba bayangkan, 1 juta untuk anak dan istri dia, 1 juta untuk tetangga dia yang tak mampu tadi, janda tadi yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Sampai orang lain yang bermimpi bertemu dengan Nabi, Nabi katakan kalau dia ahli surga. Saking tak yakinnya ulama tadi, tengok pakaiannya, kelakuannya tak yakin. Tapi begitulah kehendak Allah. Ada orang yang istiqamah dalam kebaikan, maka kita tak bisa juga menjudge orang itu, menghakimi orang. Oh, tidak akan masuk surga orang macam kau ni, tak akan Allah ampuni orang macam kau ni. Itu tak bisa. Itu urusan Allah. Singkat cerita, pemuda tadi dibawa oleh ulama tadi, ke Masjidil Haram. Dia tak jauh tinggalnya dari Mekah itu, 30 menit. Dibawa ke Masjidil Haram. Apa kata pemuda tadi? Selama aku tinggal di Mekah belum pernah aku belum pernah menginjakkan kakiku di Masjidil Haram ini. Dibawa ke depan Ka'bah, solat 2 rakaat, habis solat meninggal. Coba bayangkan. Itu rahasianya Allah kalau dah begitu itu. Itu tidak bisa itu. Orang yang bertaubat kata Allah, semua dosanya Allah ampun dari dulu sampai dia bertaubat, itu dosanya langsung Allah ampuni. Kalau Allah terima taubatnya. Tapi yakinlah Allah pasti akan menerima taubat hambanya. Cuma kalau yang taubatnya main-main, taubat maksiat, itu nampak kali. Nah, itu tidak akan Allah terima itu. Baik. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kemudian Allah kata ulaika alladziina la'anahumullah fa asabbahum wa a'ma absarahum. Apa kata Allah? Aku melaknat orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi orang-orang yang berpaling daripada kebaikan, termasuk salah satunya adalah memutuskan silaturahim, maka Allah akan melaknat mereka. Laknatnya Allah itu banyak macamnya Bapak Ibu. Laknatnya Allah itu, kata para ulama, laknatnya Allah itu salah satunya adalah selain daripada memberikan azab dia baik di neraka maupun di dunia, baik di dunia maupun di akhirat, Allah cabut, Pak. Jadi azabnya Allah di dunia itu Bapak Ibu bisa jadi
Itu banyak sekali yang disampaikan oleh para ulama, itu bisa jadi dicabut keberkahannya, rumah tangganya tidak berkah, rumah tangganya masih berantem, rezekinya terus kurang, tidak pernah berkecukupan. Kemudian orang tidak mau melihat dia, orang tak mau berbaur dengan dia. Nah, itu bagian tuh Pak. Kalau kita temukan ada orang yang tidak suka dengan kita, mayoritas orang kok tidak suka dengan kita, itu bisa ditengok Pak, hubungan kita dengan orang itu seperti apa. Lah kok kita merasa seperti orang yang terasingkan, tinggal di perumahan tapi kok seperti orang yang terasingkan, terisolir. Jangan salahkan orang dulu, salahkan diri sendiri. Bagaimana komunikasi kita dengan orang? Bagaimana komunikasi kita dengan tetangga? Bisa jadi kita tak memperhatikan haknya tetangga. Apa haknya tetangga? Itu menghormati, menghargai sebagai manusia. Ini unik Pak, tinggal di perumahan, satu orang pun tak ada yang kenal sama rumah bersebelahan nih, tidak saling kenal. Itu penghuni neraka semua itu isinya itu. Tapi mereka semua sibuk, sesibuk apapun dia, sesibuk apapun, yang namanya tetangga itu pasti ada waktu. Saking sibuknya, Senin sampai Jumat kerja, pergi pagi pulang malam, tak ada tegur sapa dengan tetangga. Sabtu Minggu, Sabtu Ahad pergi ke Padang. Bukan diutamakannya berkomunikasi dengan tetangga, justru dia pergi ke jalan-jalan. Nah, yang contoh-contoh kayak gini nih, besok mati dibiarkan orang tuh. Mati dibiarkan orang. Kenapa kok dibiarkan orang? Orang dia tidak berbaur. Dan itu kejadian Pak, kejadian. Apa kata masyarakat? Kami tak mau ngurus jenazah dia. Satu, dia tak ada bayar sosial kematian. Yang kedua, duduk bersama kami pun tak pernah. Yang ketiga, kalau dia jalan menegur siapa pun tak mau. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang tinggal di perumahan bukan eksklusif lagi itu. Lah lebih daripada eksklusif. Tak mau dia menegur orang. Takut dia kadang-kadang. Nah, ini masalah tuh. Besok dimaling orang rumah dia, orang diam aja. Lantaklah alhamdulillah kata orang. Digitu kan orang Pak. Dan itu kejadian. Kejadian. Jadi Allah angkat itu keberkahan itu dari rumah mereka itu. Dan Allah buat dia seolah-olah sendiri saja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sekolah-sekolah SD dulu, kami kecil dulu itu dipelajari, manusia ini makhluk sosial. Ternyata itu bukan hanya dalam ilmu luar, begitu juga dijaga, begitu juga lah Islam menjaga. Bayangkan Islam itu kalau kita masak, tercium sampai rumah yang terakhir, rumah 40, nah kita kasih itu kuah-kuah. Bukan kuahnya aja sama isi juga. Kalau cuma kuahnya saja, itu niat betul tak mau ngasih orang. Itulah bahasa ilustrasinya. Ilustrasinya sederhana. Jadi Bapak Ibu dalam Islam itu tetangga itu Bapak Ibu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Jadi kalau dikalikan berapa itu? 40 kali 4. Jadi berapa tuh? 160. Itu baru disebut dengan tetangga. Ini jangankan 40 Pak, satu rumah pun tak terbagi. Nah, sampai bagi-baginya begini. Sudah, nak bersisa makan nih kok tak habis. Nah, itu mana siapa tahu tetangga mau. Sudah sisa, baru dia ingat tetangga. Biar dia tak terjerumus dalam dosa tabzir, dibagikannya sesat tadi ke tetangga tadi. Nah, ini masalah nih. Kalau nak niat bagi orang tuh bagi dulu. Disisakan baru dibagi. Ditaklah sisa baru dibagi. Nah, itu masalah gini sekarang tuh. Jadi untuk membuat biar dia tak terjerumus dalam dosa tabzir, bagi aja lah tetangga. Siapa tahu tetangga mau. Tetangga ini tahu mau aja. Cuman kita yang punya masalah dengan Allah itu. Kita kasih orang tuh sisa kita. Nabi bilang kasih itu yang terbaik. Lah ya kita kasih yang sisa. Ya menurut kita tak baik, menurut orang terbaik. Oh itu ya mungkin. Bisa jadi begitu. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini karakter masyarakat begitu. Sampah dia sampai tetangga tak tahu. Sampah dia. Kadang tetangga tuh menggerutu sendiri aja. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya. Tolong Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Aliran air. Apa namanya itu? Yang air menetes ke bawah tuh. Pancuran. Apa namanya itu? Kucuran. Nyobot itu pun susah.
Cucuran air ke bawah tadi tengok baik-baik. Itu ke tanah orang apa tidak? Sampah kita sampai ke rumah orang apa tidak? Tolong itu diperhatikan betul. Jangan mentang-mentang kita punya merasa berada, merasa mampu, sampah kita sampai ke tempat orang. Yang kedua, punya pohon, pohon itu samping rumah tetangga, sampailah daun-daun untuk rumah tetangga. Boro-boro nak membantu membersihkan, justru kalau tetangga menasehati dimarahkan dia tetangga itu. Hak-hak aku, pohon-pohon aku. Kalau begitu besok ada tetangga begitu potong pohonnya itu, tidak akan masuk dosa, tidak akan berdosa, tidak akan berdosa. Nah, itulah bahasa kasarnya lagi sekarang tuh. Kalau mau menghasut, cuman kan tak boleh menghasut. Berdiskusilah dengan baik. Tapi kadang orang yang punya ini merasa paling pula. Ini kejadian Pak, kejadian. Tidak bertegur sapa karena daun. Daun ini benda mati, awak benda hidup, tak bertegur sapa. Itu kadang-kadang sakit hati orang buatnya. Datang jamaah itu ke rumah Pak. Ustaz, sampah tetangga rumah saya tuh Ustaz, capek saya ngomong dah. Tolong Ustaz ngomongkan ke dia katanya. Pergilah awak kucuk-kucuk datang ke situ. Mana sampahnya nih? Ini pohonnya. La ilaha illallah, rupanya lumayan juga. Tapi saya bilang sama beliau gini, nanti kalau berbuah kan lumayan juga tuh. Tapi tak sanggup bersih daun setiap hari Ustaz katanya. Setiap hari saya menyapu lagi. Boro-boro awak disenyumkannya. Ditegurnya pun tidak. Kalau begitu potong aja pohonnya. Halal lu sudah. Tidak ada masalah. Cuman motongnya dari sini sampai ke atas. Bisa ada saya bilang. Itu yang susah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang begini-begini ini sepele Bapak Ibu, sepele. Tapi itu membuat orang masuk neraka itu Bapak Ibu. Percaya kata-kata saya. Kenapa begitu? Gara-gara ini putus silaturahim tuh Pak. Cuman gara-gara daun, gara-gara cucuran air, itu bisa memutuskan silaturahim. Aku tidak akan mau tegur dia lagi. Sampah dia pun minta ampun sampai ke rumah saya. Itulah. Ini kadang kita masak, sengaja pula pintu jendela dibuka. Cium. Memang sengajanya betul. Sudah digitukannya taklah dibagi orang tuh. Itu memang tercela betul tuh Pak. Tercela betul itu. Orang zaman dahulu rumahnya tidak bersebelahan Pak. Rumah tuh di ujung tuh. Tak bisa dia memberi makan ke orang lain. Bisa tetangga ini mengantarkan makanan ke rumah yang jaraknya tidak bersebelahan. Ini bersebelahan boro-boro kasih makan. Bertegur pun tidak. Nah ini masalah kita hari ini Pak. Jadi Nabi sudah bilang memang. Kata Nabi dalam hadis itu memang begitu. Kelak di akhir zaman tuh karakter manusia begitu itu. Apalagi sekarang Pak. Nah, tetangga sebelah, awak di sini. Kedua-duanya main HP. Haram kalau bertegur sapa. Gara-gara HP ini lah. Rupanya yang saling komen sebelah rumah. Dia saling komen. Ini mengkomen ini komen ini. Rupanya rumahnya bersebelahan. Nah, itu bagaimana coba tuh? Itulah karakter manusia hari ini. Dan ingat kata Allah, Allah melaknat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Allah laknat dalam Al-Quran itu orang-orang yang memutuskan silaturahim. Tapi Pak Ustadz, dia pelaku maksiat. Bagaimana cara sikap kami terhadap pelaku maksiat? Boleh tidak kami tidak bertegur sapa dengan pelaku maksiat? Nah, ini banyak pertanyaan. Nanti ada pertanyaan kedua yang sama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau bertegur sapa dengan pelaku maksiat, bisa jadi kemaksiatan yang dia lakukan akan terus berkelanjutan. Dari silaturahim tadi, dari banyak berdiskusi tadi, kalau sudah terasa saatnya, kita bisa punya kesempatan untuk menasehati. Tapi kami takut Ustaz kecipratan kemaksiatan dia. Pandai-pandai menjaga diri. Kita punya hak, tapi tidak boleh kita tidak bertegur sapa. Kalau ingin menjauhkan diri agar tidak terjerumus, menjauhkan di sini, menjaga diri kita untuk tidak terlalu banyak berbaur dengan pelaku maksiat, itu baik Pak, memang begitu harusnya. Cuma kalau memutuskan langsung silaturahim itu tak boleh, tidak benar. Kau pelaku maksiat, aku tak sudi bertegur sapa dengan dirimu, karena kau peminum khamar. Nah, itu tidak boleh Pak. Bisa jadi nanti dia masuk surga dia, kita masuk neraka. Nah, tolong itu dipahami betul-betul. Pak Ustadz, dia menyakiti hati aku Pak Ustadz. Aku tak sudi. Pokoknya kalau ketemu dia aku cari jalan pintas Pak Ustadz. Kalau jalan itu cuma satu, tidak ada pintasnya gimana? Jadi tak usah makan.
Ditunggunya Pak tengah jalan tuh, biar ditegur siapa? Biar ditegur. Karena siapa tadi yang sakit hati tadi tak mau menegur, diamlah di rumah. Ditunggunya di depan rumah tuh, tak keluar-keluar dari rumah tuh. Nah, itu curiga kita lagi. Nah, ini tak boleh begitu Bapak Ibu, tidak boleh begitu. Jalan seperti biasa. Dia menyakiti hati kita, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa si fulan yang telah menyakiti hatiku. Sanggup Bapak Ibu begitu? Sanggup enggak? Ini gara-gara hutang nih, gara-gara hutang. Minta ampun Ustaz, 10 kali kami datang ke rumahnya dah minta menagih hutang dah. Lah untuk pengemis pula kami ke rumah dia. Aku tidak akan, tak sudi lagi nengok muka dia. Tak sudi menegur dia lagi. Orang yang menanamkan karakter seperti ini di dalam diri dia sedang dihasut iblis. Dia sedang berkawan dengan iblis. Salah satu kawannya iblis itu yang memutuskan silaturahim. Yang sengaja mengatakan, tapi kan dia menyakiti hati kami Pak Ustaz. Sulit untuk mengobati hati. Bukan sulit, kita tak mau. Terlalu sakit Pak Ustaz yang dia buat Pak Ustaz. Ya Rab, emang sesakit apa? Diambilnya suami aku Ustaz. Nah, itu iya mungkin. Nah, ini masalah nih Pak. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu sama Bapak Ibu semua, banyak cara untuk menyakiti hati orang. Tapi ingat, banyak cara yang Allah berikan untuk mengampuni orang, memaafkan orang. Allah saja yang punya kuasa ampuni. Kita ini bukan Tuhan, malaikat bukan, Tuhan bukan, nabi bukan, tabi'in bukan. Tak, karena itu Ustaz, karena kami bukan nabi, karena kami bukan malaikat, karena kami bukan tabi'in, karena kami bukan orang soleh, terus kalian siapa? Kan itu pertanyaan lagi. Kalau kita tak mau jadi soleh, kita mau jadi apa? Kalau kita tak mau mengikuti Nabi, kita mau ngikutin siapa? Kan itu pertanyaannya lagi. Sehingga Bapak Ibu, kita punya cara berusaha untuk tetap bisa memperbaiki diri. Solusinya adalah sesakit apapun hati kita terhadap orang lain yang telah menyakiti kita, ingat yang pertama, seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikan yang dia buat. Sebaik-baiknya orang pasti ada keburukan yang dia buat. Inilah salah satu cara yang dilakukan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Bapak Ibu benci betul dengan orang, tengok sisi kebaikan dia, sehingga kita tak terjerumus dalam hati yang buta. Kalau orang itu baik betul, tengok sisi keburukan dia, sehingga kita tidak fanatik terhadap orang itu. Pokoknya si anu itu paling the best lah Pak Ustaz, tidak ada celahnya sama sekali. Itu bukan malaikat, manusia. Pasti ada salahnya. Sekali nampak salahnya tak mau nengok lagi kan. Nah, itu masalah kita. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, jangan kalian terlalu membenci seseorang, bisa jadi orang yang kita benci kita cintai. Jangan terlalu menggebu-gebu mencintai seseorang, bisa jadi yang orang yang kita cintai ini kita benci. Nah, ini banyak kejadiannya, banyak. Tengoklah orang-orang yang bercerai itu. Itu awalnya kan cinta mati itu. Aku cinta kamu, pokoknya tidak ada dunia dan seisinya, aku karena cinta kepadamu. Sekali berkelahi, coy langsung habis. Aku benci banget sama kamu, kata dia. Nah, coba bayangkan tuh. Itu kalau Allah ingin membalikkan segala sesuatu itu bebas. Kan menanamkan rasa sakit hati dalam diri dia. Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan adalah itu qaswatul qalbi, pembuat hati rusak, pembuat hati mati. Membenci orang, tak suka dengan orang, itu menyebabkan mata hati kita dimatikan oleh Allah. Jadi jangan sampai rasa sakit hati kita ini menutupi kebaikan orang lain. Tidak ada manusia itu Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu semua, tidak ada manusia di muka bumi ini nih yang tidak pernah melakukan kebaikan, itu tidak ada. Seburuk apapun perbuatan dia, pasti dia pernah melakukan kebaikan. Itu contohnya. Sakit hati awak dibuatnya, tapi tengok kebaikan dia. Tidak semuanya Bapak Ibu. Manusia itu ada, setiap manusia ini kan akan kembali kepada fitrahnya. Fitrah itu kebaikan. Dia lahir dengan fitrah, dia lahir dengan kebaikan dia Bapak Ibu. Jadi jangan pandang orang itu semuanya perilakunya buruk semua. Lu Anda siapa? Anda sebaik apa? Allah hanya tidak mau buka aib kita Pak. Kalau Allah buka aib kita mungkin lebih parah daripada dia lagi. Nah, begitu cara memandang Pak. Begitu cara memandang. Kata Ibnul Qayyim Jauziyah, pandanglah dengan mata hati, bukan mata. Kalau mata ini saja yang kita gunakan untuk memandang, sama kayak binatang. Binatang juga memandang.
Cuman kalau manusia bisa memandang dengan yang baik, ada unsur hati pengkontrol. Kalau binatang tidak ada hatinya, Pak, makanya pandangnya dengan nafsu ya terus. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Nah, ini poin penting untuk kita pahami. Karena karakternya, Bapak Ibu, mohon maaf, penyakit di muka bumi ini itu cuman itu kasusnya paling banyak. Kasus paling banyak di muka bumi itu cuman itu kasusnya, Pak. Qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim. Banyak penyebabnya memang, karena saking banyaknya penyebab itulah kenapa Allah katakan Allah laknat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kadang-kadang hanya karena lisan sakit hati. Memang Pak, afatul lisan. Keselamatan orang itu tergantung pada lisannya juga. Kadang lisan ini tak bisa dijaga. Nah, tengok tuh si Anu tuh nih. Itu rumah bertingkat 2, itu pasti duit korupsi itu. Terdengar sama tetangga tadi, la ilaha illallah, ini awak pun itu dunia korupsi katanya. Padahal awak berusaha, korupsi yang mana katanya. Nah, itu kadang-kadang. Jadi lisan ini kadang-kadang kalau nak dijaga begitu dia. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa Imam Asy-Syafi'i itu kalau keluar rumah ditutupnya telinga, ditundukkannya ke pandangan ke bawah. Karena dia tak mau setiap keluar rumah tuh ngomentari orang aja terus. Kalau kita kan enggak. Keluar dari rumah tengok kiri kanan. Nak ke masjid, baru ini nak ke masjid nih, jalannya jalan baik, nak ke masjid, keluar dari rumah tengok kiri kanan, pasti ada yang dikomentarinya. Nah, tengok rumah si Anu tuh, pohonnya tak dibersih-bersihkannya. Rumah orang yang dikomentari, padahal rumah dia lebih hancur lagi daripada rumah orang. Itu tak pernah dikomentari kan. Itulah kalau bahasa peribahasa itu, gajah di seberang nampak, semut di seberang nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Salah orang aja taunya, salah kita tak tahu. Nah, cara memahaminya begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang sakit hati, cepat obati. Jangan sampai gara-gara sakit hati atau qaswatul qalbi, hati kita jadi keras, tidak bisa menerima kebaikan, Allah tutup, Allah matikan, sehingga Allah tak mau terima, Pak. Sittatun, kata Nabi dalam hadisnya, sittatu asya'in tuhbitul a'mal, 6 perkara yang merusak amal ibadah. Satu di antara 6 itu disebut dengan qaswatul qalbi, hati yang mati, yang tak mau menerima kebaikan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini paham apa tak paham? Ini bahaya juga nih. Nah, ini agaknya nampak efek iktikaf nih kayaknya nih. Gimana tadi Bapak Ibu? Iktikaf tadi malam? Ya, iktikaf di mana? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Baik. Kemudian kata Nabi dalam hadis qudsinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu Allah taala, Anar-Rahman wa hiya ar-Rahim, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu, kata Allah. Kata Allah dalam hadis kursinya, aku ni maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau ada orang yang menyambung silaturahim, maka aku menyambungkan silaturahimku kepada dia. Kalau ada orang yang memutuskan silaturahim, maka aku memutuskan silaturahimku, kata dia. Aku juga putuskan, kata Allah. Nah, kalau Allah sudah memutuskan pada kalimat qata'tuhu, aku putuskan, kata Allah, itu yang diputuskan oleh Allah itu adalah keberkahan. Yang Allah putuskan keberkahan. Karena tidak bisa bersamaan keberkahan dengan keberkahan dengan kemaksiatan, dengan laknat itu tidak bisa bersamaan, Bapak Ibu. Jadi itu harus perlu kita pahami. Karena memang jangan sampai kita termasuk salah satu di antara para pelaku. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Kata Allah dalam hadis kursi lagi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalian sayangi manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, maka aku akan menyayangi kalian. Penduduk langit akan menyayangi Anda. Ini baru dalam aspek rasa sakit yang kita terima kadang-kadang. Apalagi dalam aspek perhatian, Bapak Ibu. Disinilah namanya hakul jar alal jar. Haknya seorang tetangga terhadap tetangga. Bapak Ibu, kita hidup di muka bumi ini tidak sendiri. Jadi tolong pahami betul, jangan egois, jangan sombong, jangan angkuh. Orang yang paling kuat di muka bumi ini, kata Umar bin Khattab, cuman satu, orang yang rajin berbagi, orang yang rajin berkomunikasi, orang yang baik bersilaturahim. Jadi rajin dia bersilaturahim, rajin dia berbagi, bersedekah, itu manusia yang paling kuat di muka bumi ini. Kenapa begitu? Sulit bagi orang yang sudah diberi itu untuk menyakiti. Kita ambil contoh. Ini kita ambil contoh yang paling sederhana. Bapak Ibu saya kasih tahu. Misal
si A ini pelaku maksiat, kerjaannya korupsi. Anggap nih si A nih kerjaannya korupsi, tapi sering ngasih bapak duit. Kira-kira bisa enggak bapak katakan si A ini korupsi? Si A ini sering ngasih bapak duit, padahal dia koruptor. Tahu kita kalau dia tuh koruptor. Kira-kira karena bapak dan ibu sering dikasih, bisa enggak bapak ibu mengatakan dia ini koruptor? Bisa enggak? Itu contoh paling sederhana. Tahu kita dia pelaku maksiat, tapi karena dia sering memberi kita tak sanggup nak mengatakan dia itu pak. Tapi dia baik Pak Ustaz. Kadang kan begitu kan. Akhirnya apa? Yang kita pilih kan pelaku maksiat juga kan. Nah, coba bayangkan. Begitulah ilustrasinya pak. Kenapa kita katakan orang itu terkuat? Karena dia membagi duit. Jadi kalau sudah membagi itu pak, lain cerita memang sudah. Nah, tapi bapak ibu, kita harus melihat dengan mata dan iman. Itu yang harus kita sampaikan. Sekalipun dia bisa memberikan kita apapun, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tidak bisa bapak ibu, mau dia kasih bapak ibu sebanyak apapun, tidak bisa bapak ibu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, itu tidak bisa. Kalau kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, meskipun kita sudah dikasih, maka kita termasuk pelaku dosa besar. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka kata Umar bin Khattab, orang yang paling kuat itu orang yang rajin silaturahim dan orang yang pandai berbagi. Jadi kalau rajin dia sedekah, sulit Pak. Orang yang baik, apalagi baik karakternya, tidak pelaku maksiat, tidak koruptor, akhlaknya baik, orang tahu dia rajin, dia bersedekah, kira-kira ada enggak yang mau menyakiti hati dia itu? Sampai orang akan bilang begini, sebaik ini aja manusia kok ada yang menyakiti. Nah, orang lain pun ikut antusias kepada kita Pak, ikut membela kita. Makanya disebut dengan kita manusia paling kuat itu kalau kita rajin berbagi. Cuman kalau pelit kita Bapak Ibu, pelitnya na'udzubillah min zalik, orang tak akan mau memandang kita. Tidak akan. Termasuk orang paling lemah. Kenapa? Karena orang pelit Bapak Ibu tidak akan punya kawan. Orang pelit, orang bakhil, orang apa kalau bahasa lain? Pelit itu apa bahasa kampungnya? Loki. Kedekut. Orang-orang kayak gini Bapak Ibu, itu orang yang paling lemah. Kenapa paling lemah? Tidak punya kawan. Tidak ada yang mau berkawan sama dia. Aku tak akan mau berkawan sama dia. Setiap kali makan aku yang traktir, dia tak pernah traktir aku. Nah, coba bayangkan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mengharapkan ditraktir itu salah juga. Kalau bisa kita traktir orang, jangan kita berharap ditraktir pula. Tapi poinnya begitulah Pak Ustadz. Iya memang begitu poinnya Bapak Ibu. Jadi itu menjadi satu hal yang sangat sepele, tapi ternyata mampu memutuskan silaturahim. Coba bayangkan ya, Bapak Ibu ngajak kawan makan, Bapak Ibu terus, setiap dia ngajak Bapak Ibu terus yang bayarkan. Kadang-kadang timbul dalam hati, pengen juga lah ditraktir sama dia gitu. Sekali tak ditraktir, tolonglah traktir, aku tak punya duit. Setiap kali minta traktir kok tak punya duit. Ujung-ujungnya apa? Kita tidak mau lagi berkawan sama dia. Ujung-ujungnya putus silaturahim kita Pak. Putus. Nah, penyebab putus silaturahim ini banyak. Miskomunikasi juga bisa. Bisa jadi Bapak Ibu, dampak daripada komunikasi yang buruk yang kita miliki itu bisa memutuskan silaturahim. Ini terjadi Bapak Ibu. Faktanya, saya sebutkan faktanya. Pernah dua sahabat, ini dua sahabat baik Bapak Ibu, begitu baiklah. Hanya karena salah paham putus Bapak Ibu. Hampir bertahun-tahun tak bertegur sapa. Setelah didudukkan ternyata masalahnya sepele. Kedua-duanya salah paham. Hanya karena salah paham bisa tak bertegur sapa bertahun-tahun. Pertanyaannya, selama bertahun-tahun ini bagaimana? Begitulah Allah angkat keberkahan mereka. Jadi jangan sampai dengan putusnya silaturahim. Jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Nah, kalau ada orang yang memutuskan, kita jangan memutuskan. Misal, si B sakit hati dengan kita, tidak mau dia negur kita. Jangan balas Pak, jangan balas untuk tidak mau menegur Pak. Kalau kau tak mau negur aku, tidak apa-apa, aku tak akan tegur kau juga. Nah, itu tidak boleh Pak. Kita tetap menegur dia. Kita tetap tegur dia. Biar yang mendapatkan hukuman itu, laknat itu dia, bukan kita. Nah,
ini yang paling penting. Karena kadang-kadang itu yang terjadi. Balas dendam. Kalau kau tak mau menegur aku pun tak sudi menegur kau. Aku pun tak sudi menegur kau, kata dia. Memang ditantangnya betul. Kalau kayak gitu kapan mau tegur siapa? Dan ingat Bapak Ibu, setiap ada saudara yang tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain, saudara yang lain berhak menegurkan dan mendamaikan. Wajib. Misal Pak Ketua Masjid dengan ini tak tegur sapa dengan beliau nih. Bapak Ibu jamaah yang hadir dan menyaksikan wajib dudukkan dua-dua. Sini Kak duduk sini duduk. Damaikan dia. Wajib. Kalau enggak keberkahannya Allah tarik. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jangan gara-gara begitu, aku tak akan mau semayang di Masjid Nurul Hasanah itu. Ada ketua tuh. Sakit hati aku sama dia sudah. Nah, gara-gara dia tak jadi kita ke masjid, nambah dosa kita. Sudah dosa putus silaturahim, tambah pula dosa kita tak ke masjid. Nah, jadi jangan sampai penyebab hal-hal sepele seperti ini menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada keberkahan. Sayang Bapak Ibu, sayang sekali. Termasuklah di bulan suci Ramadan ini, kata Nabi 5 dalam hadisnya itu yang menyebabkan amal ibadahnya tidak diterima atau pahala puasanya tidak diterima oleh Allah. Satu diantaranya yang memutuskan silaturahim. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Biasanya kasus ini banyak ini. Silakan Pak. Kayak grup WA. Baik. Kalau ada yang meninggal, jangan mengucapkan aja, datang. Oh, kalau bisa kita tempuh datang. Kalau cuma mengucapkan ke tetangga samping rumah meninggal, kita ucapkan semoga aku turut berduka cita lewat WA aja. Itu sama masalah juga tuh. Baik Bapak Ibu. Enggak, insyaallah. Jadi kalau grup WA ini kan cuma wasilah saja. Kenapa kok keluar dari grup WA itu? Banyak maksiatnya keluar kita. Tapi komunikasi kita di luar WA kan bisa lewat teleponnya atau lewat WA pribadi. Nggak harus di dalam grup, nggak harus. Itu nggak memutuskan silaturahim Bapak Ibu. Kadang mohon maaf, kadang-kadang di dalam grup WA itu lebih banyak mudaratnya juga. Kadang yang di-share ini, mohon maaf ya Bapak Ibu, nih yang suka ngeser ini memang kadang-kadang otaknya perlu dicuci juga tuh. Kadang yang di-share di grup itu yang tak betul. Kadang perempuan tak pakai baju. Mending kalau tak pakai baju ini kepala tak ada juga, di-share-nya juga. Banyak yang tak benar di-share itu Pak. Kadang-kadang, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Yang suka ngeser nih, tolong ditahan tangan tuh. Besok pertanggungjawabannya di akhirat susah besok. Yang kita share kadang tak benar. Nah, ternyata buat fitnah kan. Kalau sudah buat fitnah tambah dosa. Nah, kalau kita keluar daripada grup seperti itu, bagaimana? Yang kita sadar akan mudaratnya, keluarlah. Tapi kalau memang tidak ada mudaratnya dan banyak yang baik-baik, tidak usah keluar juga nggak apa-apa. Dan tidak dalam kategori orang yang keluar dari grup itu memutuskan silaturahim, kecuali habis berantem. Habis berantem dia di grup itu berkelahi, bercokak deh kan. Aku tidak akan mau masuk dalam grup ini lagi gitu deh. Kalau dia berniat untuk memutuskan silaturahim kepada yang lain, maka masuk dalam kategori itu. Tapi kalau dia cuma sekedar keluar untuk menjauhkan daripada mudarat dan dia tetap menjalin komunikasi di luar daripada komunikasi grup, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, itu penting untuk dipahami Bapak Ibu. Sekarang ini kan karena zaman modern aja. Dulu kan tak ada pakai grup-grup kan Pak. Jangankan pakai grup, pakai HP pun tidak. Orang zaman dulu komunikasinya langsung verbal saja Pak. Tidak ada pakai komunikasi pakai HP, itu tidak ada. Dan itu lebih baik. Terkadang banyak salah khilaf itu bukan lewat ketemu Pak. Makanya kenapa di WA dia berantem, ketika ketemu dia bersahabat. Itu begitu banyak. Cuma yang kita takutkan dari WA ini kadang-kadang pemahaman yang kita sampaikan tidak sampai kepada orang. Kita memahaminya A, orang memahaminya B. Itu masalahnya. Makanya Bapak Ibu perlu juga kita berhati-hati menggunakan WhatsApp. Apalagi ini anak-anak muda yang tahu nih, WhatsApp, TikTok, Instagram dan sebangsa lah pokoknya.
Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu ketika kita berkomunikasi melalui jalur media sosial ini, perlu kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan, sehingga kita tak menyinggung orang. Tapi kalau memang harus disinggung Pak Ustadz, dengan bahasa yang baik menyinggungnya. Gimana coba cara menyinggung orang dengan bahasa yang baik? Itu perlu belajar kalau begitu. Begitu Pak ya, jadi insya Allah tak ada masalah kalau cuma keluar. Cuma kalau kita niat untuk memutuskan silaturahim, pokoknya aku mau keluar dari grup, aku tidak mau lagi bergabung dengan mereka dan nggak mau ketemu dengan mereka, itu masuk dalam kategori memutuskan silaturahim. Oke, hasil lah Pak. Misalnya kita di bertetangga ini, dengan jabat orang yang berpengaruh lah gitu. Tapi dia sama sekali ada komunikasi dengan kita pun susah juga untuk berkomunikasi dengan dia. Karena dia pulang dari luar, dia masuk dalam rumahnya, pagar dikunci, dalam mobil kaca hitam pula tidak bisa kita ketok-ketok. Demikian juga nanti dia keluar, tidak bisa, walaupun kita kadang-kadang kita sengajakan untuk menyapa dia gitu, tapi dia tetap dalam kaca tertutup seperti itu, tidak menyapa dia. Bagaimana sikap kita terhadap? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sebisa mungkin menyambung silaturahim, sebisa mungkin. Kalau kita sudah tak bisa, kita sudah punya usaha untuk menyambung, kemudian dia tak mau disambungkan, itu kan nampak kali. Sudah kita tunggu di depan pintu, datang dia, masuk dia dalam itu di depan pagar, kita tunggu, sengaja kita mau menegur dia, tak dibukanya kacanya, pergilah Pak. Tapi kalau Bapak mau kayak jamaah tablik tak apa juga, tunggu kan situ, woi ya panggil. Memang begitu Pak, serius. Dan ini terjadi pada masa tabi'in itu Pak, pernah terjadi. Memang sengaja ditunggunya, karena memang tidak ada komunikasinya. Apalagi sekarang nih. Nah, cuman kadang kita perlu paham juga mengapa, ada masalah apa, atau jangan-jangan memang orang ini sulit berkomunikasi. Ini karakternya dulu ada orang yang sulit berkomunikasi, ada yang mudah berkomunikasi. Orang yang sulit berkomunikasi kadang-kadang kita perlu untuk mendahului Pak, satu, untuk memulai berkomunikasi, sehingga dia bisa masuk dan bisa berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang-orang seperti ini sibuknya minta ampun. Orang-orang sibuk ini sebenarnya pun masalah juga. Orang yang sibuk dan tidak berkomunikasi dengan tetangga itu juga masalah. Setidaknya sisihkan waktu ketika weekend. Tidak mungkin setiap hari di waktu dari Senin sampai Ahad itu kerjaannya cuma kerja aja terus. Itu entar lagi tinggal tunggu aja itu. Tinggal tunggu matinya aja itu. Orang kalau udah sibuknya minta ampun seperti itu tuh sulit Pak. Nah, tapi mesti ada waktu dia. Nah, itu yang kita maksud. Waktu kosongnya dia itu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah kita datangi, sengaja kita inikan, kemudian dia tak mau buka kaca. Buka kaca pun dia tak mau pasang. Itu sombong namanya itu Pak. Kalau lain tapi saya tidak pula mengajarkan yang buruk-buruk ya. Kita tidak mengajarkan yang buruk. Datang di situ kita ketok pintunya, tak dibukanya, kita tunggu di depan pagar dia pulang. Sudah begitu pula kita membangun silaturahim dengan dia. Tapi kemudian dia juga, kalau Bapak Ibu masih tetap ingin terus berjuang, silahkan. Tapi kalau tidak ada masalah. Itu sikap kita sudah sikap terbaik. Yang salah itu bukan kita lagi, yang salah mereka. Jadi kita ini tidak juga bisa memaksakan. Pokoknya dia harus berkomunikasi. Gimana caranya? Tidak bisa juga Pak. Kita ini bukan polisi yang harus memaksakan, kalau dia tak berkomunikasi masuk penjara, kan tidak mungkin juga. Nah, kita hanya bisa berbuat semampu kita. Tapi sesekali datang ke rumah dia, ketok pintu, tidak dibukakannya, tidak usah datang. Besok datang lagi, ketok pintu, tidak dibukanya, balik. Besok datang lagi sampai 10 kali. Kalau tak keluar juga 10 kali, tengok rumah dapat didobrak aja, siapa tahu mati dia. Iya kan? Itu kejadian Pak, kejadian betul. Ini nyata kejadiannya. Dan dalam tahun kemarin itu, datang ke rumah tuh, ketok pintu, tidak keluar orangnya. Ketok kedua tidak keluar juga. Ternyata pas diketok yang ketujuh, tercium bau busuk. Rupanya dia jadi mayat. Nah, siapa yang mati? Nah, bayangkan Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Ini kejadian juga. Makanya kenapa alasannya? Ini kemarin kan saya sudah ceritakan itu di Singapura itu. Mayat 4 hari, mayat orang tua 4 hari di dalam apartemen, tidak ada yang tahu. Itu kenapa? Karena tidak ada komunikasi Pak. Tidak ada komunikasi. Kok bisa? Coba kalau ada komunikasi, bisa setiap hari. Kadang orang tetap lewat di depan apartemen itu Pak. Akhirnya yang mencium bau busuk itu pekerjaannya Pak.
Nah, itu yang kita maksud. Ustaz, Habis. kalau seandainya Ini yang mana nih? Tunggu Bang. Ini lumayan. Ini main serobot aja tadi nih, memang. Gitu Pak ya? Tunggu dulu Bapak dulu. Aman Pak ya? Gitu Pak ya? Cukup? Nah, gimana Bang? Ustaz, seandainya dia pernah bersinggungan, ya enggak? Singgungan apa dulu nih? Istilahnya bermasalah lah. Iya, terus. Terus rupanya abis itu pindah orang tuh, enggak ditemui lagi. Ya. Terus? Ya apa datang ke rumah dia? Ya rumah tahu ya. Bapak Ibu, ini kan sesuatu yang kan tadi kata kuncinya kan sudah jelas. Kalau ada nomor WA-nya, bangun komunikasi dengan baik. Yang penting begini, ini bahasanya begini. Kalau ada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, jangan kita yang memutuskan. Dia memutuskan terserah. Kalau kita ketemu tetap kita tegur. Bangun WA, bangun komunikasi. Kita yang disakiti, saat kita pula yang membangun. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Pahala yang besar itu di situ. Pahala yang paling besar di situ. Kita yang salah, kita yang memaafkan. Coba bayangkan tuh. Pak, kita yang benar, kita yang memaafkan. Itu kan bagus begitu. Sudah kita yang dicaci makinya, kita pula yang datang minta maaf. Naik apanya Ustaz? Enggak, level kita di hadapan Allah lebih tinggi Bapak Ibu. Lebih tinggi. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Niat minta maaf dah ada, cuman iya betul. Saya paham maksud Abang tuh. Niat minta maafnya sudah ada. Cuman orangnya ada ketelanjur pindah. Kalau ada bisa komunikasi, tengok cari Facebooknya, cari Instagramnya, kemana dia pindah. Kalau memang bisa komunikasi dijangkau melalui komunikasi Facebook, si fulan maafkan aku ya kalau dulu aku pernah menyakiti hatimu. Nah, ya selesai. Tapi ingat ya, ini bukan sama mantan. Kalau sama mantan lain masalahnya besok nih. Berkelahi rumah tangga besok rusak. Ini penting nih Pak. Batasan dalam komunikasi ini penting juga dipahami. Kadang ada yang mau memahami, ada yang tidak. Tapi kalau lah tua-tua kan bisa dipahami lah maksud saya. Itu Bang ya. Itu penting Bang. Karena memang pertanyaannya banyak sama. Kalau si Anu tuh kami pernah sakit hati sama dia Ustaz, tapi dia sudah kabur, udah jauh tak kemana. Niatkan kepada Allah, ya Allah, hamba dulu pernah menyakiti hati seseorang, kami bertobat ya Allah. Bertobat dulu yang paling pertama, kata Imam Al-Ghazali itu bertobat dulu. Setelah dia bertobat, kemudian berusaha mencari. Kalau tidak ketemu ya sudah, pasrahkan sama Allah. Nanti kalau ketemu tegur. Itu penting. Biasanya Bapak Ibu butuh waktu. Ada yang begitu ada. Itulah lama. Dulu aja sakit hati, sekarang tidak lagi. Karena dia sudah melupakan itu. Begitu Bang ya. Jadi tak usah kita melakukan yang sesuatu yang mampu kita lakukan. Kalau lah tak mampu kita lakukan, dia pindah ke Sulawesi. Awak duit tak punya, nak naik pesawat ke Sulawesi kan? Tak mungkin kita harus mengutang pula gara-gara nak minta maaf. Itu mungkin terjadi. Kalau orang yang memang takut betul dengan sesuatu yang begitu, seperti yang terjadi pada seorang tabi'in itu, dia rela datang ke tempat orang yang pernah dia sakiti menggunakan jalan kaki. Kalau kita mau seperti itu, tidak apa-apa. Kalau mau jalan kaki ke Sulawesi, kalau menyiksa diri pula. Baik, silahkan Bang. Terakhir. Silahkan Bang. Kemana geser ya Bang? Oh, sakit hati juga. Kayaknya banyak yang sakit hati di masjid nih kayaknya. Ya, betul. Betul. Membunuh pamannya. Apakah apa pelajaran yang kita ambil dari sikap Rasulullah kepada Wahsy ini, dan apakah sikap ini bisa kita jadikan dalil terhadap orang yang kita sakit hati? Oh iya, saya paham tuh. Bagaimana kalau saya tak mau negur orang? Jadi gini, Rasulullah itu ketika tidak menegur Wahsy itu ditegur sama Allah. Itu masalahnya dia. Bukan hanya Wahsy saja. Ada dua orang yang tidak ditegur oleh Allah. Yang pertama Wahsy, yang kedua itu namanya Yasir bin Amr. Yang ketiga Hindun. Wahsy itu sampai Nabi wafat tidak ketemu sama Nabi. Cuman hidup di zaman Nabi dan masuk Islam. Tapi Nabi nggak pengen ketemu sama dia karena telah membunuh pamannya tadi. Dan itu ditegur oleh Allah. Ini poin pentingnya di sini. Kita petik sedikit-sedikit ya. Kita ambil dulu ceritanya Wahsy. Rasulullah ketika tahu Wahsy masuk Islam, itu kebencian Rasulullah ini bukan benci, hanya ingin mengambil sikap betapa perbuatan itu tercela. Jangan Rasulullah ini Bapak Ibu jangan salah paham. Masa Rasulullah membenci orang yang sudah masuk Islam? Kita tidak bisa juga memahami demikian. Itu Rasulullah. Kan berbeda dengan kita. Sikap Rasul yang pertama, Rasul berdiam diri, mendiamkan diri untuk melihat betul tidak Wahsy ini benar-benar masuk Islam. Dan betul tidak dia mengakui kesalahan yang telah pernah dia buat. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah memaafkan Wahsy.
Rasulullah maaf. Hanya saja Rasulullah nggak mau ketemu dengan Wahsy karena masih ada, dan itu ditegur oleh Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi yang lain itu terkait kasusnya Wahsy itu? Dalam hadis Nabi itu kata Allah, jangan begitu. Setiap orang itu punya hak, sehingga di akhir hayatnya Rasulullah itu Rasulullah melembut dirinya itu. Nah, Ustadz, sementara Rasulullah aja begitu, bagaimana aku? Kan begitu. Baik, apakah rasa sakit hatinya sampai melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Wahsy? Kalau seperti itu, ada yang dilakukan oleh para ulama, ada. Kalau kita belum mampu, maafkan mereka. Kalau kita belum mampu untuk ketemu dengan mereka, kita yang beruzlah. Boleh, tak ada masalah, Pak. Tak ada masalah. Karena kita khawatir akan diri kita belum mampu untuk menerima. Tapi tidak memutuskan silaturahim. Artinya kita sudah memaafkan. Kalaupun bertemu dan berkomunikasi, tetap berkomunikasi. Nabi tetap berkomunikasi. Nabi tidak membenci dan tidak memutuskan silaturahim. Itu pemahaman pertama. Nah, yang harus diluruskan dulu. Jangan dijadikan dalil. Nabi aja bisa, sekelas Nabi aja bisa membenci Wahsy. Sama dengan Yasir ibn Ammar. Yasir ibn Ammar itu, dia kenapa tidak ditegur oleh Nabi? Ada alasan. Ada alasan pertama. Yasir ibn Ammar itu mengucapkan keluar daripada Islam. Dia ucapkan untuk menyelamatkan diri dia. Orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya dibunuh. Kemudian Yasir ibn Ammar tinggal sendirian. Sehingga Yasir ibn Ammar untuk selamat dia katakan, aku keluar daripada Islam. Setelah keluar daripada Islam bertemu dengan Nabi. Nabi tidak mau menegur dia selama 3 hari. Turun ayat untuk menjelaskan kepada Nabi. Itu terpaksa. Ini muncul kaidah fikih, ujung-ujungnya muncul kaidah fikih. Apa kaidahnya? Kalau hanya untuk kehidupan boleh, Pak. Boleh. Kalau kaitannya dengan kematian itu boleh, tak ada masalah. Sekalipun harus mengucapkan secara lisan keluar daripada Islam, tapi hatinya tidak. Ditegur Nabi. Yang ketiga, Hindun masuk Islam. Yang memakan hati siapa? Hamzah. Kasusnya mana? Perang Uhud. Kan begitu. Tapi karena ini perempuan, dia tidak banyak komunikasi dan interaksi. Hanya saja Hindun membuktikan melalui perjuangan dia. Jadi termasuk salah satu wanita yang berjuang. Wah, itu sikap. Artinya apa? Sikap Nabi tidak membenci dan tidak memutus. Hanya saja Nabi belum pengen ketemu itu untuk menjaga hati. Dan seperti ini boleh Bapak Ibu, tidak ada saking sakit. Tapi ingat Bapak Ibu, satu, derajatnya, tingkatan keburukan yang dilakukan itu tinggi. Kalau cuman mohon maaf hanya karena sampah di samping rumah, tak bertegur sapa, aku belum sanggup untuk bertemu Pak Ustaz hanya karena sampah dia, itu sangat kerdil sekali, Pak. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, jadi sikap itu penting. Nah, jadi Nabi sudah memaafkan ketika Wahsy masuk Islam, Nabi sudah memaafkan. Hanya saja Nabi belum mau ketemu. Memaafkan bukan berarti memutuskan silaturahim. Artinya ketika ada yang berkomunikasi, kalaupun ketika itu Wahsy ketemu langsung dengan Nabi, hanya saja ketika itu Wahsy pun belum mau ketemu dengan Nabi. Sebenarnya bukan belum mau ketemu dengan Nabi, tidak berani ketemu dengan Nabi. Makanya tidak terbangun komunikasi. Jangan hanya dari sisi Nabi saja, tapi pahami dari sisi Wahsy. Wahsy sendiri pun belum berani ketemu dengan Nabi, karena khawatir Nabi akan membenci dia. Dan yang ditakutkan oleh para sahabat ketika itu, kalau Nabi membenci berarti ada masalah. Tapi apakah Nabi membenci? Tidak. Nabi tak membenci. Itulah kenapa turun kalimat man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah itu. Itulah alasannya kenapa persoalan hijrah tadi. Ada orang yang menuju kebaikan lah, kok kita tolak? Kan tidak mungkin. Nah, itu dia. Poin pentingnya di situ. Baik, Bang ya, paham ya, Bang ya? Jadi sikap kita seperti apa? Jika kita, yang pertama, wajib memaafkan orang yang minta maaf. Wajib. Berarti kalau kita sudah memaafkan, sudah selesai urusannya. Seharusnya sudah selesai. Cuman untuk menerima kembali kebaikan itu mungkin butuh waktu. Oh, itu mungkin. Itu manusiawi, Pak. Manusiawi. Itu yang disebut dengan sifat kemanusiaan. Itu tidak ada masalah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Hanya saja jangan diputus, pokoknya aku tak mau. Terserah dia bagaimana, aku tidak akan mau berkomunikasi dan tak mau nengok muka dia lagi. Nah, itu masalah. Itu masalah betul. Nah, baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad
وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته